Halo Sobat Nime. Wah, sebelum kita mulai gue mau ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman semua yang udah bantu gue doain mak gue. Waduh, mantap sekali kalian. Ini adalah hari ketiga mak gue dirawat di rumah sakit awal bros. Wah, gila. Tapi ya gitulah, sebagai anak ya cuy, kita harus ya berbaktilah kepada orang tua. Dan hargailah orang tua jika mereka masih ada, oke? Dan ya kebetulan gue ada waktu bisa ngerekam, ya udah langsung aja yuk kita mulai. Kebetulan ya orang tua gue lagi dijaga sama bapak gue, buset, sama lakinya. Dan gue kebetulan ganti jaga ya. Oke, ada kesempatan untuk rekam, ya udah langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, kedatangan Yumi R ke wilayah dari kamar budak membuat mereka semua, khususnya Yueling dan juga Quilang senang. Karena ini adalah sebuah berkah melihat orang yang telah membantu adik dan juga anak mereka di luar sana ketika Yueling dan juga Quilang tidak dapat berbuat apapun untuk anak-anak ini. Dan ternyata kedatangan Yumi R ke tempat ini terlihat hanya untuk memastikan kondisi Yue R dan juga Gang R. Memastikan kalau kedua domba kecil ini ada dalam kondisi yang tidak prima. Namun sebelum pergi, Yumi R dia juga sempat memberikan sebuah pil tingkat 5 untuk Gang R yang membuat Zovan dia pun tahu kalau ada sebuah trik kotor yang sedang dibangun oleh Yumi R. Namun merasa sedikit iba di sini Zovan dia sempat memberikan sebuah wajengan kepada para orang-orang dungu itu. Walaupun jelas semua wajengan dari Zovan pasti mendapatkan penolakan dari mereka. Ya, mungkin kalian tidak akan percaya, tapi wanita itu dia bukanlah seorang malaikat seperti apa yang kalian pikirkan. Ucap dari Zovan, wanita itu dia melakukan ini semua bukan untuk kalian, tapi untuk kepentingannya sendiri. Ujar dari Zovan yang membuat Quilang dia berujar diam. Sambut dari Quilang dengan penuh emosi. Dia tidak terima Yumi R dipandang buruk oleh bocah bau itu. Kau, asal kau tahu, aku tahu kondisi yang ada di wilayah murid dalam. Dan mereka semua sama seperti dirimu, menebarkan benih perpecahan. Dan asal kau tahu, kebaikan dan juga kejahatan adalah hal yang berbeda. Walaupun sekte kami berjalan di jalur iblis, tapi kami masihlah orang-orang yang memiliki hati nurani dan kami masih orang-orang yang terhormat. Yumi R, dia pernah kami tolong saat dulu dia ada masalah dan sekarang dia hanya membayar hutangnya dulu. Jadi kau tidak tahu apa-apa bocah. Kau cuma anak baru di sini. Dan kau tidak tahu kebenarannya. Jadi berhentilah kau menuduh orang sembarangan. Ujar dari Quilang yang tidak terima Yumi R dipandang sebelah mata oleh Zovan. Setelah dia melihat dan merasakan kalau anaknya Gang R selama ini telah diurus oleh Yumi R selama dirinya ada di dalam kamar budak ini. Sedangkan untuk Zovan ya dia hanya mencibirnya saja. Sungguh manusia yang munafik. Karena sejatinya Zovan dia pun tahu kalau Yumi R tidak ada bedanya dengan muridnya yang ada di kehidupan yang sebelumnya. Seorang pengkhianat. Murid yang dipercaya malah bersekongkol dengan orang lain demi menghabisi dirinya. Sungguh sangat menyedihkan. Berpikir kalau orang lain dapat dipercaya hanya karena dia pernah membantumu sekali. Sungguh pikiran yang naif dan juga menggelikan. Cibir dari Zovan di dalam hati. Namun untuk Zovan sendiri kini dirinya percaya dengan apa yang ada di pikirannya saja. Dia pun curiga dengan niat buruk dari Yumi R. Maka dari itulah Zovan dia pun berjalan melangkah maju ke depan mendekati Gang R yang saat ini dia ada di belakang dari Quilang. Bahkan saat ini Gang R dirinya yang memiliki tubuh yang lebih besar daripada Zovan. Di sini dengan tangan kecilnya saja Zovan dia dapat menyentuh tubuh Gang R untuk dapat memastikan apa yang dirasakan oleh tubuhnya bocah ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Yumi R kepada Yui R.
Dan begitu disentuh sedikit oleh Zaufan, wah, Gang R, dia menjerit kesakitan yang sangat luar biasa. Wah, yang membuat Kuilang dia pun langsung mencoba untuk dapat menyerang Zaufan dengan tangan kanannya, meraihnya dengan sangat cepat. Walaupun di sini Zaufan dia dapat menghindari sergapan dari Kuilang. Kau, apa yang kau lakukan kepada Gang R? Ucap dari Kuilang. Namun di sini Kuilang dia juga bingung bagaimana bisa Zaufan menghindari sergapannya dari jarak sedekat ini. Padahal dia telah ada di ranah visi dewa. Anak itu, dia aneh sekali. Dia sangat cepat. Bahkan aku saja kesulitan untuk melihat pergerakannya. Ucap dari Kuilang yang melihat serangannya ternyata tidak berguna di hadapan Zaufan. Namun untuk Zaufan dengan sekali sentuh saja dia pun tahu teknik apa yang digunakan oleh Gang R. Dan itu membuatnya bertanya, "Hei bocah, kau sudah berapa lama bermain dengan teknik esensi iblis itu? Setengah tahun kah?" Tanya dari Zaufan. Sekitar 4 bulan. Sambut dari Gang R sembari menahan rasa sakit yang ditimbulkan di tangannya. Mendengar bocah itu mempelajari teknik yang seharusnya dilatih selama bertahun-tahun, tapi dia dapat melakukannya hanya dalam 4 bulan saja. Jelas membuktikan kalau bocah ini dia cukup berbakat. Hanya saja dia salah dalam metode dan juga bimbingan yang akan membuat sebuah resiko yang sangat mengerikan terpapar di depannya. Dan itu membuat Zaufan dia berujar, bocah, biar pamanmu ini memberikan kau sedikit peringatan. Jangan paksakan dirimu atau kau benar-benar akan menyesal seumur hidupmu. Ucap dari Zaufan dengan dinginnya yang membuat Gang R dia keringat dingin mendengar peringatan dari Zaufan. Bahkan Zaufan tidak cuma memperingatkan Gang R, tapi juga UWR. Peringatan ini juga berlaku untuk dirimu. Ingat itu bocah. Ucap dari Zaufan yang membuat UWR pun sama. Dia merasakan kalau peringatan dari Zaufan juga bukan cuma omong kosong doang. Namun tidak untuk Yueling. Dia tidak terima ketika adiknya ditoko-tokoi seperti ini. Kau, jangan kau ikut campur dengan urusan adikku. Dia tetap akan ikut dari kompetisi ini untuk menjadi murid dalam. Dan kenapa kau malah berbicara omong kosong seperti itu? Dasar tidak berguna. Kau tidak perlu membantu kami menyiapkan panggungnya ini lagi. Sekarang kau pergilah. Pergi dan jangan kembali lagi. Pergilah kau ke tempat makam para leluhur itu. Diamlah kau di sana selama 1 bulan dan jangan kembali. Ucap dari Yueling yang kesal karena adiknya yang mau dipromosikan menjadi murid dalam malah coba dihentikan oleh Zaufan. Dan kata-kata dari Yueling pun diamini oleh Kuilang. Ya, itu benar. Tidak peduli siapapun backinganmu di sekte ini, kau harus mengikuti, mematuhi kami. Jadi sekarang pergilah kau ke makam para leluhur yang ada di balik gunung itu. Cepat pergi dan jangan macam-macam kau. Pergilah. Ujar dari Kuilang yang gak kalah kesal dengan Yueling. Namun untuk Zaufan dia pun santai saja karena sejatinya aku memberikan kalian sebuah kesempatan. Namun jika kalian ingin terus melanjutkannya, maka silakan lakukan dan silakanlah salahkan dirimu sendiri kalau kau benar-benar akan binasa. Ujian dari Zaufan sembari pergi meninggalkan orang-orang dungu itu. Namun untuk kedua bocah ini, kata-kata peringatan yang diberikan oleh Zaufan benar-benar membekas di hati mereka. Karena mereka juga tahu rasa sakit yang mereka rasakan saat ini. Kata-kata itu Zaufan kata-katanya cukup masuk akal. Dan dia sepertinya hanya ingin membantu kami, pikir dari UWR. Namun untuk Yueling dia berujar kepada para bocah-bocah ini. Gang R, UWR, dengarkan kata-kataku. Bocah itu dia memang suka omong kosong dan jangan dengarkan kata-kata dia. Kerahkan semua kemampuan kalian di dalam ujian masuk ini. Ujian masuk murid dalam kali ini. Kalian harus melakukan segalanya untuk menjadi murid dalam. Mengerti? Ujian dari Yueling membakar semangat kepada para bocah-bocah ini yang akan bertanding dalam beberapa hari lagi. Dan untuk keduanya jelas mereka hanya dapat mengangguk saja. Dan kini 3 hari kemudian event pertandingan murid luar untuk mendapat dipromosikan menjadi murid dalam akhirnya resmi dimulai.
Dan mereka yang berasal dari kamar budak, mereka hanya dapat menunggu kabar baik saja dari tempat ini. Karena memang mereka tidak diizinkan untuk datang ke tempat itu. Hei, kalian berdua jangan khawatir. Mereka berdua pasti akan menang dan menjadi murid dalam, ujar dari Paman Yuan yang mencoba menenangkan kedua orang ini. Namun di sini Paman Yuan dia juga berujar, ngomong-ngomong soal Zhao Fan, apakah kalian akan membiarkan dia kembali ke tempat ini? Makam para leluhur itu penuh dengan energi yin yang sangat kuat loh. Tidak baik berlama-lama di tempat itu loh. Diam, ucap dari Yueling. Bahkan anak itu, dia lebih baik tidak kembali saja, ucap dari Yueling dengan sangat dingin. Jika bukan karena latar belakangnya yang misterius, aku pasti telah menghabisinya dari dulu. Anak itu, ya, aku ingin menghabisinya agar aku dapat hidup dengan tenang, ucap dari Yueling. Namun tak lama setelahnya, Kuilang dia pun sadar kalau ada yang datang ke tempat mereka dan berujar, lihat, ada yang datang. Dan ternyata yang datang kali ini adalah dua orang diaken membawa seseorang di pundak mereka yang membuat Yueling dia pun shock karena dia tahu siapa yang dibawa oleh diaken itu. Karena itu adalah adiknya UWR yang dibuang layaknya sampah oleh para diaken ini. Hei, murid luar ini dia terluka di dalam kompetisi dan sekarang dia tidak berguna untuk sekte. Maka dari itulah dia dibuang ke kamar budak, ujar dari salah seorang diaken yang membuat Yueling dia shock. Dia tidak percaya adiknya jadi seperti ini. Bagaimana bisa ini terjadi? Ujar dari Yueling dengan lirihnya melihat adiknya yang dia perjuangkan selama ini harus hancur seperti ini. Namun untuk para diaken, mereka tidak peduli setelah mereka membuang UWR begitu saja. Tuan, mohon tunggu sebentar. Tolong, katakan apa yang terjadi dengan anak ini, ujar dari Kuilang. Apa yang terjadi? Apakah UWR kalah di dalam kompetisi? Kenapa dia dikirim ke kamar budak alih-alih mendapatkan perawatan dari murid luar? Tanya dari Kuilang. Dia itu sampah. Dia sudah tidak berguna lagi menjadi murid luar. Jika bukan di tempat ini, lantas kami membuang sampah ini di mana? Di mana lagi kami bisa membuang para sampah? Lagi pula, bukankah kalian memiliki Surabel? Kalau begitu gunakan saja dia sebagai bahan latihan kalian. Bukankah itu akan lebih berguna? Ujar dari diaken yang membuat Yueling dia merukak. Apa yang kau katakan? Tidak, Yueling, hentikan dulu. Tenanglah, apakah kau lupa tentang aturan sekte? Mau bagaimanapun, kita ini adalah budak. Dan ini adalah aturan sekte. Jangan sampai sekte menjatuhkan hukuman tertinggi kepada dirimu. Ujian dari Kuilang mencoba menghentikan Yueling yang telah kehilangan kesadarannya, yang hanya penuh dengan emosi ketika dia melihat adiknya jadi seperti ini. Namun di sini para diaken mereka tenang saja dan tidak peduli dengan ucapan dari Yueling, karena mereka tahu kalian semua adalah para kriminal. Bahkan jika kalian lebih kuat daripada kami sekalipun, tapi kalian tetap harus bersikap hormat kepada diriku. Karena jika kalian berani menantangku, maka lihat saja bagaimana sekte akan memberikan kalian hukuman yang akan membuat kalian sadar akan posisi kalian saat ini. Ujian dari diaken itu yang membuat Yueling dia pun sadar akan status mereka yang hanya seorang budak. Dasar bocah generasi kedua, mereka sungguh sangat menjijikkan, ucap dari Yueling di dalam hati. Sedangkan yang ia ucapkan adalah, maafkan saya Tuan Diaken, saya terlalu emosi dan melupakan kesopanan saya. Izinkan saya ingin tahu siapa yang melukai adik saya sampai seperti ini. Saya ingin tahu siapa yang melakukannya, ujar dari Yueling yang membuat Diaken itu dia bertanya. Untuk apa? Untuk apa kau bertanya seperti itu? Apakah kau ingin balas dendam? Aku sarankan agar kau melupakan hal itu. Karena kau hanyalah seorang kriminal. Dan kau tidak memiliki hak untuk menyentuh siapapun yang ada di luar dari kamar budak ini. Jika tidak, sekte akan memberikan kau hukuman tertinggi. Dan kau harusnya tahu itu. Ujian dari diaken ini. Namun di sini Yueling dia tetap kekeh karena dia merasa ini tidak adil. Adiknya sampai terluka parah seperti ini. Aku bagaimana bisa aku membiarkan ini terjadi? Adikku, ya. Melihat Yueling yang sampai segitunya di sini, diaken ini dia pun pada akhirnya sedikit iba dengan Yueling yang membuatnya berujar. Baiklah,
Mencari tahu siapa pelakunya ya tidaklah sulit. Tapi aku akan memperingatkanmu untuk melupakannya saja. Karena sebelumnya adikmu dia menggunakan sebuah teknik belah tibulan dengan energi yin yang sangat ganas dan juga mendominasi. Bahkan ia sangat menakutkan bagi para lawannya. Tapi adikmu, dia tidak dapat mengontrol kekuatannya sendiri dan dia menerima efek balik dari teknik yang dia gunakan sendiri yang menyebabkan dirinya menjadi seperti ini. Dengan kata lain, dia terluka oleh dirinya sendiri. Dan dengan kondisi yang seperti ini, apakah kau pikir ini adalah salah lawannya? Ini sepenuhnya adalah kesalahan dirinya sendiri. Ujian dari Diaken itu yang membuat Yueling dia shock. Dia tidak percaya bagaimana bisa adiknya terluka seperti ini. Ia terluka sendiri, nggak diapa-apain lawannya, tapi terluka. Waduh. Dan ya seperti itulah, dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Mungkin di hari Jumat atau Sabtu atau di hari Minggu atau ya kapan update-nya. Dan gue minta tolong lagi doanya ya untuk teman-teman, untuk emak gue yang masih dirawat. Dan insya Allah besok kalau misalnya kondisi baik-baik aja, mudah-mudahan udah boleh pulang lah sama dokternya. Jadi gue bisa menghibur kalian lagi dengan part-part selanjutnya lagi di video cerita Kamai dan juga bacotan Jack. Oke? Dan terima kasih yang masih nonton, dan ya doanya, support kalian memang sangat luar biasa dan gue appreciate banget itu. Dan sorry kalau gue belum bisa balas chatnya, karena memang ya you know lah, gue lagi banyak tekanan pikiran dan ya gitulah, namanya juga orang tua sakit ya coy ya. Dan pengertiannya aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Maaf banyak curhat. Bye. Thank you.